asasi manusia dalam Islam. Yang pertama yaitu adanya hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup atau pemeliharaan terhadap jiwa, hifz al-nafs. Kemudian yang kedua ada perlindungan keyakinan atau pemeliharaan terhadap agama, atau bisa disebut dengan hifz al-din. Kemudian ada hak perlindungan terhadap akal pikiran atau pemeliharaan terhadap akal, dinamakan dengan hifz al-akhl. Kemudian yang keempat, ada perlindungan terhadap hak milik atau pemeliharaan terhadap harta, atau bisa disebut dengan hifz al-mal. Yang kelima yaitu hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik, atau bisa disebut dengan pemeliharaan terhadap nasab, atau hifz al-nasab. Kemudian yang keenam ada pemeliharaan terhadap kehormatan, atau hifz al-yab. Next. Kemudian ada hukum Islam dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau biasa kita kenal dengan HAM dalam Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Pandangan Islam bahwa Tuhan sangat dipentingkan. Al-Tabrohi menyatakan pendekatan Islam berbeda dengan pendekatan Barat, di mana strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati, pikiran, dan jiwa penganutnya. Sedangkan hukum Islam lebih banyak diposisikan sebagai hukum Tuhan atau divine law karena di dalamnya memuat segala peraturan dan hukum termasuk hak asasi manusia yang ditundukkan kepada kehendak hukum Tuhan. Sistem hukum ini bersumber kepada teks-teks suci atau nas dan jurisprudensi atau ijtihad. Sifat hukum ini bersifat kekal dengan tuntunan sosial budaya dalam masyarakat. Next. Kemudian materi berikutnya yaitu mengenai prinsip negara hukum dalam kehidupan warga negara yang akan disampaikan oleh saudari Rizky Febrian. Kepada Rizky Febrian, waktu dan layar dipersilakan. Baik. Untuk yang pertama itu adanya penegakan hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Maksudnya adalah perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Nah, terus apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dapat diawasi dengan mekanisme pengujian atau review, baik melalui lembaga eksekutif maupun lembaga yudikatif. Yang kedua, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Perlindungan hak asasi manusia di Undang-Undang Dasar tahun 1945 meliputi yang pertama, Pasal 27 berbunyi sebagai berikut. 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian, pasal 28A yang berbunyi, bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan terakhir, pasal 28B yang berbunyi sebagai berikut. Pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga, adanya pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance. John Locke, seorang ahli hukum, membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi 3 cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif atau legislative power, kekuasaan eksekutif atau executive power, dan kekuasaan federatif atau federative power. Dari ketiga cabang kekuasaan itu, legislatif adalah kekuasaan yang membentuk undang-undang, eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, dan federatif adalah kekuasaan yang melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Namun, Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman atau yudisial. Montesquieu lebih melihat pembagian atau pemisahan kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga negara. Sedangkan John Locke lebih melihatnya dari segi hubungan ke dalam dan keluar dengan negara-negara lain. Di negara Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, cabang-cabang kekuasaan negara meliputi 1. Lembaga legislatif, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Kedua, lembaga eksekutif,
yang terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian-kementerian negara, pemerintahan daerah atau kepala daerah, dan wakil kepala daerah. Dan terakhir, lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung atau MA, beserta badan-badan peradilan yang berada di bawahnya seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta sebuah mahkamah konstitusi. Keempat, adanya pembatasan kekuasaan dalam negara. Salah satu prinsip negara hukum Eropa kontinental yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl pada abad ke-19, yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Begitu pula dengan salah satu prinsip negara hukum Anglo-Saxon, the rule of law, yang dikemukakan oleh Albert van Dissy pada tahun 1885, yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Kelima, adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, atau equality before the law. Di negara Republik Indonesia, prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan dijamin dalam beberapa undang-undang tahun 1945 meliputi 1. Pasal 27 ayat 1 berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, pasal 28D ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang keenam, adanya peradilan administrasi. Karakteristik negara hukum yang lain adalah adanya peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana yang dikemukakan pertama kali oleh Friedrich Julius Stahl pada abad ke-19. Peradilan administrasi dipandang sebagai peradilan khusus, dalam arti peradilan hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan. Di negara Indonesia, keberadaan peradilan administrasi sering disebut dengan Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Sekian, terima kasih. Terima kasih disampaikan. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu dinamika hukum yang akan disampaikan oleh Agustina Preti. Kepada Agustina Preti, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dinamika hukum dalam masyarakat artinya konsepsi pemaknaan hukum juga mengikuti perkembangan zaman yang orientasinya pada kemajuan atau progresif itu sendiri. Nilai-nilai yang ingin dicapai dan dikembangkan dalam hukum progresif semuanya bermuara pada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai moral, dan spiritual. Nilai-nilai keadilan ada dua pandangan yang sangat dominan dalam rangka perubahan hukum. Kedua pandangan ini saling tarik-menarik dalam benar sebagai rasionalisasinya. Yang pertama yaitu pandangan tradisi. Harusnya perubahan hukum harus menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam rangka penyusunan pembaharuan hukum nasional Indonesia, dan seperlunya dapat mendobrak nilai-nilai usaha yang tidak mencerminkan domain dan nilai-nilai keindonesiaan menuju pembudayaan hukum pada semua elemen hukum. Lembaga Trias Politika, akademisi, praktisi, pemerhati hukum, dan masyarakat luas dengan kebinekaan bidang ilmu dan budaya yang ada, yang harus mampu meresapi dan diresapi menjadi kultur yang dirasakan mendarah daging dalam nilai-nilai abstrak dan empirik sehingga mampu menuju standar keidealan hukum yang Terima kasih disampaikan kepada Agustina Preti atas pemaparan materi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8, telah selesai untuk presentasinya. Kemudian bisa dilanjutkan kepada kelas B untuk melakukan presentasi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8, yang mana anggota kelompok kami adalah yang pertama, Yang pertama, negara hukum liberal. Negara harus melepaskan diri dari campur tangan rakyat, sehingga negara bersifat pasif atau Staatsfounding. Hal tersebut menjadikan bentuk negaranya adalah monarki konstitusional. Terdapat jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan hukum sama dan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa. Yang kedua, negara hukum material. Alat perlengkapan negara harus berada dalam satu kontrol kuat dan sistematis melalui sebuah sistem pertanggungjawaban untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Next. Adapun prinsip negara hukum, yang pertama, asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, keterikatan pemerintah pada hukum. Yang keempat, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Dan yang terakhir, pengawasan hakim merdeka pada pemerintah untuk melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum. baik, terima kasih. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai hubungan negara hukum dan HAM berlandaskan ajaran agama Islam yang akan disampaikan oleh Nur Fadila Mukaromah. Kepada Nur Fadila, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan negara, hukum, dan HAM berlandaskan ajaran agama Islam. Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara tertulis untuk kepentingan manusia melalui syariah yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syariah, manusia adalah makhluk bebas yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Islam memandang semua manusia sama. Mereka berbeda hanya dilihat dari derajat ketakwaannya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah yang paling takwa. Next. Negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintahan dan unsur-unsur lembaga di dalamnya menjalankan tugas dan wewenangnya terikat hukum yang berlaku. Konsep negara hukum memiliki tujuan terciptanya kehidupan demokratis, terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Next. Ketentuan HAM yang tertuang dalam Al-Quran. 1. Terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup, dan penyediaan sarana kehidupan. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 32. 2. 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk, serta persamaan dalam penciptaan. Misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. 3. 320 ayat mengenai sifat menentang kezaliman dan 50 ayat perintah berbuat adil, diungkapkan dengan kata adil, qis, dan qisos.
4. 10 ayat larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Next. Baik, terima kasih Dila atas penjelasannya. Selanjutnya, materi yang ketiga mengenai prinsip negara hukum dalam kehidupan warga negara akan disampaikan oleh Mary Ayu Ragilia. Kepada Mary, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip negara hukum dalam kehidupan warga negara. 1. Norma hukum bersumber dari Pancasila dan adanya hierarki norma hukum. 2. Sistem yang digunakan adalah sistem konstitusi. UUD 1945 sebagai naskah keseluruhan terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan hukum sebagai hukum dasar negara. UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja, sedangkan peraturan lebih lanjut dibuat oleh organ negara, sesuai dengan dinamika pembangunan dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya membentuk kesatuan sistem hukum. 3. Kedaulatan atau prinsip demokrasi. 4. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 5. Adanya organ pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. 6. Sistem pemerintahan presidensil. 7. Tujuan hukum selaras dengan tujuan negara. 8. Adanya jaminan hak asasi dan kewajiban dasar manusia. Next. Selanjutnya, materi keempat mengenai dinamika hukum di Indonesia akan disampaikan juga oleh Saudari Mary. Kepada Mary, dipersilahkan. Dinamika hukum di Indonesia. Dinamika atau perubahan hukum di Indonesia dapat berwujud perubahan hukum dalam suatu sistem tertutup ataupun sistem terbuka. Hukum dan masyarakat tak terpisah. Indonesia menganut pokok pikiran, yaitu 1. Hukum menolak tradisi analytical jurisprudence, menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani. 5. Hukum bertujuan mengantarkan manusia pada keadilan, sejahtera, dan bahagia. 6. Hukum progresif, pro-rakyat, dan pro-keadilan. 7. Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia itu untuk hukum. 8. Hukum sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. 9. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8 kelas B. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan nanti di akhir sesi setelah sesi presentasi selesai. Sekian dari kami, kelompok 8 kelas B. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Meisi dan selamat pagi teman-teman heterogen 21 sekalian.
Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Meisi selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang telah memberikan kami, kelompok 8 kelas C, kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai negara hukum. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Saudari Syafira Yuniardianti, NIM 0082. Kemudian saya sendiri, Rara Belinda Wahyu Safana, NIM 0085. Serta Saudari Hawa Ainul Fanfa, NIM 0102. Pada pagi hari ini, kita akan berdiskusi mengenai negara hukum. Nah, sebelum masuk ke materi, sebenarnya hukum itu apa sih? Mengapa bisa ada? Apa tujuannya? Dan apa yang akan terjadi jika hukum itu tidak ada di dunia ini? Pertanyaan ini marilah kita renungkan bersama, tidak perlu mencarinya di literatur dulu. Nah, menurut kita sendiri, apa sih arti adanya hukum di dunia ini? Kalau menurut pendapat saya pribadi, hukum merupakan aturan yang disepakati bersama demi tercapainya keadilan bagi seluruh umat manusia. Sedangkan konsekuensi dari tidak adanya hukum adalah ketidakadilan yang akan menghambat pertumbuhan peradaban manusia. Selanjutnya, secara garis besar, materi yang akan kami paparkan mencakup definisi negara hukum, hubungan negara hukum dengan HAM berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam, prinsip negara hukum dalam kehidupan warga negara, serta dinamika hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi lebih dalam, untuk memperkuat pemahaman kita semua mengenai apa itu hukum, mari kita ulas kasus berikut ini. Ini ada kasus pencurian motor yang diambil dari website TV. Kita dapatkan pelanggaran hukum berupa mengambil barang milik orang lain tanpa izin, serta upaya penegakan hukumnya berupa aparat kepolisian yang mengusut pelaku pencurian dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik. Ardianti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang pertama yaitu negara hukum. Negara hukum merupakan sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Materi yang kedua yaitu negara hukum, HAM, dan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, sekitar 80 ayat berisi tentang hidup, pemeliharaan hidup, dan penyediaan sarana kehidupan. Contohnya terdapat pada surat Al-Ma'idah ayat 32. Sekitar 150 ayat berisi tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan. Contohnya yaitu ada di surat Al-Hujarat ayat 13. Sekitar 50 ayat berisi tentang perintah berlaku adil. Sekitar 10 ayat berisi tentang menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan mengutarakan aspirasi. Contohnya yaitu terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 29. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Saudari Syafira. Selanjutnya, materi 3 dan 4 akan disampaikan oleh Saudari Hawa Ainul Fanfa. Kepada Saudari Hawa, dipersilakan. Berikutnya yaitu dokumen HAM berlandaskan Islam. Yang pertama, Deklarasi Islam Universal.
disusun dalam Konferensi Islam di Mekah pada tahun 1981, terdiri dari 23 pasal yang menampung dua kekuatan dasar, yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam. Yang berikutnya, Deklarasi Kairo, dicetuskan oleh Menteri-Menteri Luar Negeri dari negara-negara Organisasi Konferensi Islam atau OKI pada tahun 1990. Recording in progress. Sentral Syariat Islam sebagai kerangka acuan dan pedoman interpretasi dari deklarasi ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu prinsip negara. Sentral Syariat Islam sebagai kerangka acuan dan pedoman interpretasi dari deklarasi ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang NRI tahun 1945 yaitu yang pertama, adanya penegakan hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang berarti negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, adanya pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance. Yang keempat, adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang terakhir, adanya peradilan administrasi, yaitu adanya suatu peradilan administrasi untuk mengontrol perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. Yaitu yang keempat, dinamika hukum. Dinamika hukum di Indonesia. Definisi dinamika adalah gerak masyarakat secara terus-menerus yang merupakan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dinamika hukum akan berkembang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perilaku masyarakat demi tercapainya keadilan yang lebih baik daripada sebelumnya. Contoh dinamika hukum di Indonesia ya demi tercapainya keadilan yang lebih baik daripada sebelumnya. Contoh dinamika hukum di Indonesia yaitu adanya amandemen undang-undang dan lahirnya peraturan perundang-undangan baru di tiap masanya. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Saudari Hawa. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa negara hukum merupakan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berlandaskan hukum, yang mana Indonesia memegang prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dinamika hukum mudahnya merupakan perubahan hukum. Di Indonesia sendiri, dinamika hukum termanifestasi dalam amandemen undang-undang dan lahirnya peraturan perundang-undangan baru di tiap masanya. Dinamika hukum ini disebabkan adanya perkembangan zaman yang memengaruhi perilaku masyarakat secara umum, yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan akan perubahan peraturan demi terciptanya keadilan yang lebih baik. Jika teman-teman sekalian memiliki pertanyaan, tambahan, atau barangkali sanggahan, dapat disampaikan di sesi tanya-jawab yang akan dipandu langsung oleh PJMK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sikap atau tutur kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke PJMK. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 8 kelas A, B, dan C yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, sekarang akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab diharapkan untuk yang menanya on cam ya, karena jika tidak akan saya panggil. Oke, yang pertama ada Muhammad Yazid Al-Bustami, silakan kepada Saudara Yazid. Baik, terima kasih kepada PJMK yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazid Al-Bustami dari kelas B dengan NIM 2107031110107. Saya ingin bertanya kepada kelompok 8 dari kelas B. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang seperti itu?
Apakah jelas rekan saya? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada Saudari Alvina Aritanti Hoyonisa. Silakan kepada Saudari Alvina. Baik, terima kasih. Saya Alvina Aritanti Hoyonisa dengan NIM 59. Izin bertanya kepada kelompok 8 kelas A. Apakah ada HAM yang bertentangan dengan Islam? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Saudari Rica Maharani. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rica Maharani dari kelas B ingin bertanya kepada kelompok 8 dari kelas B. Apa esensi dari negara Indonesia sehingga disebut sebagai negara hukum yang dinamis dan maknanya itu apa? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Saudari Indah Rahmatul Inayah. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Indah Rahmatul Inayah dari kelas A dengan NIM 0023. Izin bertanya pada kelompok 8 kelas A. Dengan pertanyaan, apakah ada mengapa penegakan HAM menjadi masalah yang banyak diperhatikan semua bangsa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Saudari Dwi Anggraini. Silakan kepada Saudari Anggraini. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Dwi Anggraini dengan NIM 0052 dari kelas B izin bertanya kepada kelompok B mengenai HAM. Mengapa hak asasi manusia harus dilindungi dan apa makna dari hak asasi dalam Islam itu sendiri? Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Saudari Prameswari Yusal Salsabila. Silakan kepada Saudari Prameswari. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya kepada kelompok 8 dari kelas B. Apa saja prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Saudari Jihan Maharani. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jihan Maharani, NIM 06 dari kelas A. Izin bertanya kepada kelompok 8 kelas A. Apakah hukum harus bersifat tetap atau selalu berubah dengan dinamika kehidupan masyarakat? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Nela Rizky Salsabila. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nela Rizky Salsabila dari kelas A dengan NIM 80. Pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada kelompok 8 dari kelas A adalah, tadi telah dipaparkan sebelumnya bahwa salah satu prinsip pokok negara hukum adalah negara hukum itu berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan atau welfare state. Nah, maksud dari prinsip pokok tersebut itu apa ya? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Saudara Muhammad Faisal Yusuf. Silakan pada Saudara Yusuf. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Faisal Yusuf dengan NIM 21073110010. Izin bertanya kepada kelas B. Pijakan bahwa Indonesia adalah negara hukum apa ya? Terima kasih. Baik, karena sudah tidak ada penanya lagi, maka sesi tanya jawab akan ditutup sementara dan dipersilakan kepada kelompok yang ditanya untuk memberikan jawaban yang sudah ditanyakan.
Baik, izin masuk. Saya dari kelompok 8A akan menjawab pertanyaan dari Alvina Aritanti. Pertanyaannya tadi yaitu apakah ada HAM yang bertentangan dengan Islam? Jawabannya justru Islam itu mendukung HAM, bahwa dengan adanya hukum Islam, HAM bisa lebih dipertanggungjawabkan karena aturan-aturan Islam bukan bermaksud untuk melanggar HAM, tetapi justru memberikan pedoman bagaimana sebenarnya HAM itu dapat diterapkan dengan benar. Dengan adanya kuliah umum seperti ini, mahasiswa dapat memahami bahwa sebenarnya HAM dan Islam itu bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Justru Islamlah salah satunya agama di dunia ini yang mengatur dengan jelas mengenai masalah hak asasi manusia. Bagaimana? Apakah sudah menjawab kepada saudari Alvina Aritanti? Sudah menjawab, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, izin masuk. Saya Rizky Febrian Soranda dari kelas A, izin menjawab pertanyaan dari Indah Rahmatul Inayah. Pertanyaannya tadi itu, mengapa penegakan HAM menjadi masalah yang banyak diperhatikan semua bangsa? Itu benar kan pertanyaannya? Iya, benar. HAM menjadi masalah yang banyak diperhatikan semua bangsa karena HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar atau prinsip atau moral yang dimiliki manusia sejak lahir. Contoh, hak untuk hidup, hak berstatus warga negara, dan hak untuk memperoleh keadilan. HAM diatur dan dilindungi oleh undang-undang di setiap negara. Penegakan HAM menjadi masalah penting bagi semua bangsa karena menyangkut perlakuan dan perlindungan kemanusiaan pada setiap individu. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Izin masuk, kami dari kelompok 8 kelas B ingin izin untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Rica, apa esensi dari negara Indonesia sehingga disebut sebagai negara hukum yang dinamis dan maknanya apa? Pertanyaan yang pertama ini akan saya jawab, yaitu Indonesia adalah negara hukum yang dinamis. Esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, yang artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat, serta adaptif, yang artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman, dan progresif, yang artinya selalu berorientasi. Bagaimana kepada Rica, apakah ada feedback yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, lalu pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana cara agar setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak diperlakukan sewenang-wenang? Pertanyaan ini dari Yazid dan akan dijawab oleh Saudari Mary. Pada Mary, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yazid. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Jawabannya adalah negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi dan tidak boleh campur tangan satu sama lain. Sehingga untuk dapat disebut sebagai negara hukum, dalam tipe ini harus memiliki dua unsur pokok, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan dalam negara. Bagaimana Saudara Yazid? Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Sama-sama.
Baik, terima kasih kepada Saudari Mary yang telah menjawab pertanyaan dari Yazid dan terima kasih atas feedback yang telah diberikan oleh Yazid. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga datang dari Dwi. Pertanyaannya yaitu, mengapa hak asasi manusia harus dilindungi? Dan apa makna hak asasi dalam Islam itu sendiri? Pertanyaan yang ketiga ini akan dijawab oleh Saudari Dila Mukharomah. Kepada Dila, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi. Pertanyaannya, mengapa hak asasi manusia harus dilindungi dan apa makna hak asasi dalam Islam itu sendiri? Jawabannya, hak asasi manusia adalah hak manusia yang paling mendasar dan melekat, dimanapun dia berada. Tanpa adanya hak ini, berarti berkuranglah harkatnya sebagai manusia yang wajar. Hak asasi manusia adalah suatu tuntunan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan, suatu hal yang sewajarnya mendapatkan perlindungan hukum. Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Dalam Islam, seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. Untuk Saudara Dwi Anggraini, apa sudah menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudari Dila yang telah menjawab pertanyaan serta feedback dari Saudari Dwi Anggraini. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat untuk kelompok kami dari Faisal Yusuf, yaitu dasar kebijakan bahwa Indonesia adalah negara hukum itu apa? Pertanyaan yang keempat ini akan dijawab oleh Saudari Alvina. Kepada Alvina, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Faisal Yusuf. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Bagaimana Saudara Muhammad Faisal Yusuf? Apakah ada feedback? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Vina yang telah menjawab pertanyaan dan feedback dari Faisal. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir dari Yusa, yaitu apa saja prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia? Pertanyaan ini akan saya jawab. Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan ini memiliki arti bahwa Islam memandang semua manusia itu sama dan memiliki kedudukan yang sama. Perbedaannya hanya bisa dilihat dari ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang memiliki arti, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sedangkan pengertian dari kebebasan sendiri, kebebasan adalah elemen penting dari ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-an dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik, maupun ideologi. Tetapi perlu diingat bahwa kebebasan manusia bukan berarti kebebasan tersebut mutlak. Namun, kebebasan tersebut masih mengandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati. Bagaimana kepada Saudara Yusa, apakah ada feedback yang ingin disampaikan? Sudah cukup, terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua pertanyaan yang telah ditanyakan kepada kelompok 8 kelas B telah terjawab. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok lain yang ingin menjawab pertanyaannya.
Permisi, izin masuk. Saya dari kelompok 8 kelas A, izin menjawab pertanyaan dari Naila Rizky. Pertanyaannya yaitu prinsip pokok negara hukum adalah negara hukum berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan. Jelaskan maksud prinsip pokok tersebut. Jadi, hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang didealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan, cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dari itu, negara hukum di Indonesia sendiri berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Bagaimana Naila Rizky, apakah menjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak. Baik. Izin masuk, saya dari kelompok 8 kelas A akan menjawab pertanyaan dari Jihan Maharani. Pertanyaannya, apakah hukum harus bersifat tetap atau selalu berubah dengan dinamika kehidupan masyarakat? Jawabannya tidak harus. Hukum yang selalu berubah akan dapat meninggalkan aspek kepastian sebagai ciri hakiki hukum. Hukum yang selalu berubah dapat membingungkan dan menghilangkan fungsi normatifnya untuk dijadikan pegangan hidup masyarakat maupun bernegara. Sebaliknya, hukum yang bersifat tetap dalam artian sekali aturan dirumuskan berlaku selamanya juga akan menimbulkan permasalahan, yaitu hukum tidak mengakomodasikan dinamika internal. Bagaimana? Apakah menjawab Saudari Jihan? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Selanjutnya, saya jawab akan dibuka kembali karena masih ada waktu tersisa. Silakan pada teman-teman yang ingin bertanya untuk raise hand. Oke, yang pertama ada Saudari Ana Najmi Fajriya, silakan. Halo. Terima kasih atas waktunya. Ya. Baik, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya kepada kelompok 8 kelas C. Ada beberapa usaha-usaha dari negara Islam untuk merumuskan suatu dokumen mengenai HAM yang Islami. Apa saja deklarasi yang dilakukan dalam perumusan HAM yang Islami? Sekian. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Saudari Azhara Nurrohmah, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Azhara Nurrohmah dengan NIM 103 dari kelas C. Ingin bertanya kepada kelompok 8 kelas C. Ada berapa hukum di lingkungan masyarakat Islam menurut Andrew Shandi Utama? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Saudari Tantri Anggraini, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tantri Anggraini dari kelas C. Izin bertanya kepada kelompok 8 kelas C mengenai dokumen HAM yang bernapaskan Islam, apakah Piagam Madinah juga termasuk? Kalau benar, apa isi pokok Piagam Madinah?
Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya ada Saudari Sabrina Khairunisa, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sabrina Khairunisa, NIM 69 dari kelas A. Izin bertanya kepada kelas A. Apakah Indonesia sekarang ini sudah benar-benar memenuhi syarat sebagai negara hukum? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Saudari Amanda Fatia Nabila Ahmad, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Amanda Fatia Nabila Ahmad, NIM 144 dari kelas C. Izin bertanya kepada kelompok 8 kelas C. Deklarasi Kairo merupakan salah satu dokumen HAM yang bernapaskan Islam. Salah satu pasalnya menjelaskan tentang apa? Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya kembali, kita berikan waktu kepada kelompok yang akan menjawab untuk memikirkan jawabannya, dan jika sudah dapat jawaban, silakan langsung on. Assalamualaikum, saya izin masuk. Saya dari kelompok 8 kelas A, izin menjawab pertanyaan Sabrina Khairunisa. Pertanyaannya tadi, apakah Indonesia sekarang ini sudah benar-benar memenuhi syarat sebagai negara hukum? Walau pada hakikatnya Indonesia telah menyatakan dan telah tertulis pada undang-undang bahwa Indonesia merupakan negara hukum, namun menurut Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2015 yang dikeluarkan oleh Indonesia Legal Roundtable atau ILR di Jakarta pada tahun 2013. Kajian ini dilakukan untuk melihat apakah penegakan hukum di mata masyarakat baik atau buruk. Hasilnya, dengan menggunakan skala 1 sampai 10, indeks penegakan hukum di Indonesia hanya mencapai 4,53. Dengan melakukan survei terhadap 1.220 orang di seluruh Indonesia, ILR menanyakan pandangan masyarakat mengenai 5 poin prinsip negara hukum. 5 prinsip yang dimaksud adalah pemerintahan berdasarkan hukum, independensi kekuasaan kehakiman, penghormatan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan peraturan yang terbuka dan jelas. Rendahnya indeks persepsi negara hukum Indonesia 2015 tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum lulus sebagai negara hukum. Apakah sudah cukup menjawab, Saudari Sabrina? Iya, udah. Terima kasih. Sama-sama. Izin masuk. Saya Rara Belinda dari kelompok 8 kelas C. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Saudari Amanda Fatia Nabila Ahmad.
Pertanyaannya, apakah Piagam Madinah juga termasuk ke dalam dokumen HAM yang bernapaskan Islam? Dan jika benar, apa isi pokok dari Piagam Madinah? Nah, dalam Piagam Madinah ini, menurut kami, Piagam Madinah bisa digolongkan sebagai dokumen HAM yang bernapaskan Islam. Yang mana prinsip-prinsipnya atau substansi ringkasnya, yang pertama ada monoteisme atau tauhid, kedua persatuan dan kesatuan, ketiga persamaan dan keadilan, keempat kebebasan beragama, kelima bela negara, keenam pengakuan dan pelestarian adat kebiasaan, ketujuh supremasi syariat Islam, dan yang terakhir politik damai serta perlindungan internal dan permasalahan perdamaian eksternal juga mendapatkan perhatian serius. Sekian jawaban dari kami. Apakah sudah menjawab, Saudari Amanda? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan Ana dari kelas C, yaitu yang ada beberapa usaha-usaha dari negara Islam untuk merumuskan suatu dokumen mengenai HAM yang Islami. Apa saja deklarasi yang dilakukan dalam perumusan HAM yang Islami? Jawabannya yaitu perumusan HAM yang Islami itu mengacu pada Al-Quran dan hadis. Hal ini dapat dilihat dari adanya Deklarasi Islam Universal tentang HAM dan Deklarasi Kairo. Apakah sudah menjawab, Ana? Sudah, terima kasih. Baik, sama-sama. Mohon izin masuk. Saya Rara Belinda dari kelas C. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Saudari Tantri, yaitu mengenai salah satu pasal dari Deklarasi Kairo. Nah, dua pasal terakhirnya ini merupakan pasal terpenting, yaitu pasal 23 dan 24, yang menyatakan bahwa semua hak asasi dan kemerdekaan yang ditetapkan dalam deklarasi ini merupakan subjek dari syariah Islam. Syariah Islam sendiri adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan dan penjernihan pasal-pasal dari deklarasi ini. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah menjawab, Saudari Tantri? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kembali.
Mohon izin masuk. Saya Rara Belinda dari kelas C. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Saudari Ara, yaitu ada beberapa usaha-usaha dari negara Islam untuk merumuskan suatu dokumen mengenai HAM yang Islami. Nah, apa saja deklarasi yang dilakukan dalam perumusan HAM yang Islami tersebut? Hasil diskusi dari kelompok kami adalah, menurut Andrew Sandi Utama, hukum masyarakat Islam ada dua, yaitu hukum syariat Islam dan hukum fikih. Hukum syariat yaitu ketentuan Allah yang berkaitan dengan subjek hukum yang berupa suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang. Sedangkan hukum fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum syarok yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah menjawab, Saudari Azahra? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, karena pertanyaannya semua sudah terjawab dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi tanya jawab kali ini saya tutup. Saya selaku perwakilan dari kelompok 8 kelas A, kelas B, dan kelas C, meminta maaf kepada teman-teman apabila terjadi salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Misi selaku dosen pengampu kewarganegaraan. Ya, itu langsung itu yang dapat saya tambahkan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Langsung ditutup, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dulu. Oke, terima kasih. Tadi sudah disampaikan terkait dengan penerapan negara hukum dan bagaimana kaitannya dengan Islam itu sendiri. Kalau tadi ada pertanyaan yang cukup mencolok ya, padahal sudah dijelaskan dari kelompok 1, dari kelas A, B, C sudah dijelaskan terkait dengan apa sih yang menjelaskan bahwa negara kita adalah negara hukum. Sudah jelas bahwa di dalam Undang-Undang Dasar RI Pasal 1 ayat 3 sudah dijelaskan di situ, disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, kalau negara hukum itu sendiri, di mana segala sesuatu perbuatan masyarakatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kita mau ngapain aja itu semuanya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dikaitkan dengan Islam, apakah HAM itu juga diatur di dalam Islam? Jelas. Salah satu contohnya di dalam Al-Maidah ayat 32 itu juga sudah dijelaskan terkait dengan hak asasi manusia. Hak asasi yang dilanggar itu kenapa sih Bu? Masih banyak sekali problematikanya di dalam Indonesia. Nah, itulah kenapa tugas teman-teman untuk belajar terkait dengan hukum itu sendiri. Sebagai warga negara yang baik sudah jelas harus bisa mempraktekkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenapa masih banyak yang dilanggar? Nah, karena SDM kita yang masih belum mumpuni. Sudah ada peraturannya, masih saja dilanggar. Sudah tahu peraturannya seperti apa, masih tidak terpenuhi. Nah, itu salah satu faktor yang menjadikan kenapa masih banyak hak asasi manusia yang belum terpenuhi atau masih banyak sengketa-sengketa terkait hak asasi manusia. Oke, saya rasa itu ya tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Baik teman-teman, persilah kita tunggu pelajaran blog atau TBL. Yang mau live ke apa, yang mau tutup dulu.